الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للسلام وفهمنا من شريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالجلال والإكرام. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah masjid Sunnah Yasin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal khutbah yang berbahagia ini, khatib mewasiatkan kepada para hadirin sekalian, yaitu mari kita senantiasa meningkatkan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenarnya, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah dan juga meninggalkan segala larangan. Ini jamaah Jumat rahimani wa rahimahullah. Pertama-tama yang paling utama, mari kita menjadikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, yang sehingga kita semua bisa sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Sunnah Yasin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita haturkan dan kita tunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umat, yang mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senantiasa melaksanakan perintahnya dan juga melestarikan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dalam tujuan yang ikhlas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, 3 hal dalam 3 hal. Sebagaimana dikutip
oleh Allama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Usul Al-Fiqhiyah wal Usul Al-Hikmiyah. Wa qala Al-Abidin Ali bin Al-Husayn radhiyallahu anhu, inna Allah khabba'a thalathan fi thalathin, khabba'a ridahu bi ta'atihi fala tahkimu min ta'atihi syai'an fal'ana ridahu وخبر صدقه في معصيته فلا تحمل من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه وخبر ولاية لخلقه فلا تهجر من عباده أحدا فلعله ولي الله. Yang artinya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hamba. Mungkin ia adalah wali. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan adalah hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas, lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer sama sekali. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-temeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan, berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Dalam sebuah mimpi, Imam Ghazali ditanya oleh seseorang, bagaimana perlakukan Allah terhadap engkau, wahai Imam Ghazali? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawa ke sini, ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu saat ada seekor lalat hinggap pada wadah bintang untuk meminumnya. Padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai minumnya. Kamu melakukan itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hamba ini ke surga. Jadi kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitabnya,
bukan karena karenanya yang sangat banyak ulumuddin dan sebagainya, tetapi karena membiarkan seekor lalat yang masuk kepada tintanya saat beliau sedang menulis. Kemudian lalat tersebut bermaksud untuk bingung karena haus. Kemudian karena kasihan, Imam Ghazali pun membiarkannya sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan mukanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hamba-hamba, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu, karena setiap kemaksiatan itu pasti menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan mukanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan yang lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah, sangat murka atas kemaksiatan kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ikuti dengan penyesalan dan bertaubat. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hamba, karena mungkin dia adalah waliullah, mungkin mereka adalah kekasih Allah, dan kita tidak tahu. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan. Terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang tersebut. Justru seharusnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja merahasiakan wali-walinya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas kita hormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri melihatkan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormati, kita perlu meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah bahasa Arab yang mengatakan, la tahqiril dunya bi kulli syai'in masih. Yang artinya, janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu memiliki kelebihannya sendiri. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jamaah rahimahumullah. Sekali lagi, Allah sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Ja'alallahu wa iyyakum min al-ghafilin amin. ودخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع عنا الضلال والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيره عن بلدنا هذا لتنسي خاصة
وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.